kita lihat setelah berjalan waktu perempuan juga harus bisa. Perempuan juga harus bisa dan banyak suara-suara perempuan yang tidak terakomodir oleh laki-laki. Sampai di sini di politik, saya pikir banyak hal bisa saya lakukan. Ya, meskipun sekarang ditempatkan bukan di komisi yang membidangi sesuai basic saya, tetapi saya pikir itu jalan Tuhan. Ya, kalau di Papua sih sebenarnya banyak. Pokoknya kita tahu lah Papua itu seksi dengan berbagai macam isu, terutama perempuan, menyangkut kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Saya mau bilang bahwa perempuan Papua itu hebat, perempuan Papua itu kuat. Ya, meskipun hari ini Mbak duduk dengan saya bilang saya kalem, tapi sebenarnya rata-rata orang Papua, perempuan Papua itu dengan suara yang keras tapi hatinya lembut. Pemirsa, 36 tahun. Ini clue dulu ya. Saya akan memberikan beberapa clue kepada Anda. Kira-kira siapa sosok perempuan parlemen atau seorang politikus perempuan yang akan saya ajak bincang-bincang pada episode kali ini. Pertama, 36 tahun. Kedua, darahnya asli Papua. Sekarang clue ketiga. Perempuan pertama dari Biak yang berhasil duduk di Senayan. Buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang sekarang nonton nih acara ini dari Papua, harus bisa menebak. Dan pasti saya juga yakin nih, teman-teman di sana udah nebak. Ya, betul. Ibu Ruth Naomi Rumkabu. Seperti apa ya sosoknya? Saya aja penasaran. Langsung kita ketemui di Perempuan Parlemen. Ayo. Bersama Ibu Ruth Naomi. Hai Ibu Ruth. Apa kabar? Ibu Ruth Naomi Rumkabu, Dapil Papua, dari fraksi PDI Perjuangan. Betul ya? Betul. Nah, Bu, tapi kalau misalnya ditanya ya, misalnya ada yang menanyakan, kenapa bisa jadi seorang politikus perempuan? Jadi awalnya itu memang tidak terbayangkan sampai di sini. Hanya memang suami saya seorang politikus murni dia. Itu dan dengan berjalan waktu mendampingi suami di mana-mana, ada hal-hal yang menurut saya juga bisa memutuskan sesuatu, mungkin mengambil kebijakan, tapi kan tidak diberikan hak untuk menyampaikan bagian-bagian itu. Dari situlah berangkat keinginan saya untuk sudah cobalah saya lagi masuk ke dalam dunia ini politik. Bu, mungkin juga menurut pendapat saya bahwa nggak mudah ya seorang perempuan dari Papua, usia masih sangat muda Ibu, maksudnya usia muda 36 tahun dan sekarang bisa menjadi seorang politikus. Bagaimana bisa sampai ke titik ini gitu, seorang perempuan mampu duduk di Senayan dari Papua? Iya, jadi memang persaingan ya kalau bilang perempuan, apalagi bersaing sama laki-laki itu sudah itu bukan rahasia lagi dan itu sampai sekarang seperti yang kita tahu ada budaya patriarki juga yang dimana perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki atau laki-laki lah yang punya hak lebih banyak untuk memimpin dan punya karir dan lain sebagainya. Tapi kita lihat setelah berjalan waktu perempuan juga harus bisa, perempuan juga harus bisa dan banyak suara-suara perempuan yang tidak terakomodir oleh laki-laki. Iya betul. Apa pertama kali yang pada saat jadi politikus harus begini nih, harus doing ini nih, harus melakukan ini. Apa yang sekarang ada di pikiran Ibu saat Ibu dilantik di sini pertama kali? Iya, jadi sampai di sini di politik, saya pikir banyak hal bisa saya lakukan. Ya, meskipun sekarang ditempatkan bukan di komisi yang membidangi sesuai basic saya, tetapi saya pikir itu jalan Tuhan. Semua apapun komisi di sini yang kita ambil adalah aspirasi rakyat. Jadi bisa kita akomodir di sini dengan fraksi kita yang ada di semua komisi yang ada. Kita tahu lah Papua itu seksi dengan berbagai macam isu, terutama perempuan, menyangkut kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Ya itu faktor ekonomi juga, terus suami dengan perlakuan sering mabuk dan itu dan sebagainya. Jadi ada kekerasan di dalam rumah tangga yang
susah untuk disuarakan. Pemirsa, kalau saya lihat ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi satu bentuk perjuangan beliau di sini. Terutama beliau adalah sosok perempuan yang sangat peka berkaitan dengan kepedulian beliau kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Jangan kemana-mana, nanti di segmen 2 ya, di Perempuan Parlemen. Pemirsa, saya boleh dong gini, ting! Nah, saya berubah nih suasananya bersama Ibu Ruth Naomi ya, karena ngobrolnya nanti lebih mendalam lagi ya Bu ya. Kita masuk segmen kedua. Iya. Suasananya biar berbeda, yang indah, lebih indah lagi. Bu, Ius butuh bagaimana sih cerita Ruth Naomi kecil seperti apa? Ayo, Ruth Naomi waktu kecil kayak gimana? Iya, kebetulan saya 5 bersaudara ya, saya anak ketiga. Jadi ada di tengah-tengah. Ya. Jadi kata orang kalau di tengah-tengah tuh memang suka mengalah ke bawah, mengalah ke atas. Oh iya, karena Jadi anak selalu posisi mengalah. Iya. Gitu. Ya, jadi lahir dari 5 bersaudara dan orang tua saya itu latar belakangnya itu pelayan, atau kalau bilang pelayan di gereja. Iya. Ya. Kalau jabatannya di sana itu kayak pendeta, tapi di bawah pendeta lagi itu ada namanya guru jemaat, itu orang tua. Jadi bapak dan mama sama-sama gitu. Antara bapak sama mama, Ha-ha. siapa sebenarnya yang paling mendukung nih untuk bisa jadi seorang politisi? Sebenarnya kalau Yang mendukung paling? yang paling sih lebih ke mama. Oh. Gitu. Kenapa? Kalau menurut mama Bapak? karena memang beliau juga pejuang perempuan, suka bersuara tentang perempuan, hak perempuan di mana-mana, jadi paling mendukung saya. Tapi ada nggak kepikiran kalau dengan ibu sekarang posisinya duduk di Senayan, kepikiran seperti apa yang ingin dilakukan yang belum dilakukan kepada orang tua? Seperti kayak mau apa sih yang mau dilakukan dengan kondisi saya menjadi seorang politikus nih untuk orang tua saya? Sebenarnya kalau bicara bagian itu saya sedih sih, karena Kenapa? orang tua ibu saya udah tidak ada, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan beliau sakit yang cukup serius, gagal ginjal. Dan itu yang saya merasa saya gagal ketika punya suami, punya kedudukan, dan boleh dibilang kami berkecukupan lah saat itu. Tapi kemudian saya belum bisa mengambil orang tua untuk punya tindakan medis yang lebih untuk menyelamatkan beliau. Itu penyesalan saya sih. Inilah pemirsa memang sosok perempuan parlemen yang memang hadir. Biar bagaimanapun ya kita itu ya perempuan. Iya, Perempuan iya. yang punya nilai sensitif lebih dari laki-laki gitu. Lebih perasaannya lebih sensitif. Tapi ya tetap bagaimana ibu tetap memilih bahwa duduk di parlemen adalah salah satu bentuk perjuangan ke depannya. Nah, ngobrol-ngobrol di ruang segmen ini tadi, bahwa ibu memilih untuk jauh dari keluarga. Tinggal di sini untuk melaksanakan pengabdian. Iya. Padahal anak-anak masih butuh sosok seorang ibunya. Walaupun ketemu pasti ada waktu ketemu. Iya. Kenapa ibu memilih ini? Yang dipilih pengabdian, pilihan saya harus begini, saya harus berjuang untuk rakyat Papua misalnya. Kenapa ibu memilih posisi ini? Sebenarnya semua penting, mau keluarga atau berjuang untuk Papua, untuk masyarakat, semua penting. Dan memilih untuk ada di tempat ini itu berarti banyak sudah ada resiko dan konsekuensi yang harus kita bawa. Jadi meninggalkan anak-anak juga termasuk dalam resiko. Ini lagi ngobrol-ngobrol, saya kayaknya penasaran nih. Ibu kayaknya punya suara bagus nih kalau nyanyi nih. Iya kan? Iya kan? Nah itu kan dari tadi aku tuh nunggu lah pemirsa loh. Kalau ibu tuh inginnya, aku tuh memang pengen banget dengerin. Ya, lomba. Ada nggak lagu Papua judulnya Mamah? Yang berkaitan dengan sosok ibu, lagu Papua? Ada. Ada? Ayo, Ius mau denger suaranya. Mama, tiap hari pikul pinang siri kapul pergi pasar jual itu. Tapi kalau misalnya untuk menutup segmen ini, lagu Papua yang kita bisa goyang bareng ada nggak? Sajojo mungkin. Yuk kita coba ya, berdiri di sini ya. Kita nyalain ya. Jadi goyang. Ayo dong Bu. Ayo. Oke. Kita nyalain lagunya. Ayo Ibu di sini. Yus Jadi ikutin goyang. Ibu. Sebelum kita selesaikan segmen 2 ini. Sebelum kita selesaikan segmen 2 ini. Sajojo,
terus. Ikut terus. Pemirsa, perasaan saya makin bahagia dan makin senang ternyata nih ya. Tertawa cantiknya Ibu Ruth Naomi, saya lihat tadi di segmen sebelum ini. Tapi sekarang nih, memang di segmen ketiga ini, di segmen terakhir, harus banyak yang kita ketahui juga untuk masalah perjuangan beliau, terutama masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan di Papua. Ya. Bagaimana Ibu memandang ini? Jadi untuk kekerasan yang kembali yang tadi saya sampaikan di segmen awal bahwa kita butuh kerjasama, ada kolaborasi dari para pengambil kebijakan. Semua itu sebenarnya berangkat dari tadi karena konsumsi miras yang berlebihan yang tidak terkontrol. Ya, betul ya. Terus apa yang nanti upaya yang akan dilakukan oleh Ibu, Bu? Sebenarnya satu hal yang saya ingin sekali itu penegakan hukum dan juga pemangku kepentingan di bagian hukum yang bisa membuat suatu aturan untuk peredaran miras itu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi tidak bebas, yang akhirnya bebas dan juga harga yang terjangkau. Ya. Harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Jadi bisa join nih teman ini, yang ini kumpul-kumpul dapat 1 atau 2 botol udah habis di situ. Ya. Padahal di rumah mungkin kebutuhan rumah tangga juga belum terpenuhi, tapi lebih enak, lebih senang berfoya-foya dengan teman-teman kayak begitu. Saya pikir bagian ini itu jadi yang menggemaskan saya sebenarnya. Nah, sekarang kan Ibu duduk di Komisi 1. Iya. Nah, kalau misalnya dari sisi Komisi 1-nya, apa yang sedang Ibu perjuangkan? Kalau di Komisi 1 karena memang kita tidak membawahi misalnya pihak keamanan di polisi ya, lebih di TNI. Dan harapan saya itu untuk pihak keamanan TNI dan Polri ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat di daerah. Jadi lebih tertibkan penjualan miras dan juga kalau bisa dikasih batas usia untuk pembelian gitu. Ternyata nggak mudah ya. Tidak mudah. Nggak mudah loh pemirsa, ternyata jadi perwakilan dari Papua, Indonesia paling timurnya Indonesia. Dan masih banyak sekali permasalahan yang harus satu persatu diurai, terus kemudian dicarikan solusinya. Nah, boleh sekarang disampaikan Bu ke kamera kepada seluruh perempuan Indonesia agar semua juga bisa seperti Ibu. Iya, untuk semua perempuan Papua dimanapun kalian berada, baik yang ada di tanah Papua maupun di seluruh kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Ya, kita harus tetap semangat, tampilkan diri kita sebagai cendrawasih yang indah dan tampil sebagai batu karang yang kokoh, dan untuk bisa menyuarakan hak-hak yang tidak pernah tersalurkan. Saya mau bilang bahwa perempuan Papua itu hebat, perempuan Papua itu kuat ya. Ya, meskipun hari ini Mbak duduk dengan saya bilang saya kalem, tapi sebenarnya rata-rata orang Papua, perempuan Papua itu dengan suara yang keras tapi hatinya lembut. Itulah wanita atau perempuan Indonesia, pemirsa. Bahwa kita punya nilai lebih biar bagaimanapun karena Tuhan sudah memilih kita menjadi seorang perempuan ya Bu ya. Jadi terus harus berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Di closing ini kita sama-sama ngomong nanti ya Bu ya, kita sama-sama sebutkan slogan dari acara Perempuan Parlemen, yaitu maju terus perempuan Indonesia. Kita keluarin powernya. Kan Ibu orang Papua, saya orang Bugis. Ayo kita lihat, keluarkan timurnya. kita sama-sama ke kamera yang ini ya Bu ya. Ya, Kita sama-sama sebut maju terus perempuan Indonesia. Ayo kita sebut 1, 2, 3. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Dah. Kalah saya.